pertanyaan saya sih pertama masuk ke Mas Wahyu nih Mas dari Agit kan udah banyak pengalaman implementasi AI di banyak perusahaan Indonesia. Salah satu modal dasar AI kan sering baca ada data yang bersih gitu Mas. Jadi AI itu kan kayak semacam kalau bicara teknologi kan tuh kayak oven atau microwave-nya ya. Entar data tuh adonannya. Kalau adonannya jelek ya kuenya juga nggak enak-enak banget gitu. Jadi ketika dikaitkan konteks tersebut berarti perusahaan harus memiliki modal data yang bersih tuh Mas Wahyu ya untuk sebelum mereka implementasi AI. Bisa bantu saya Mas di poin ini? Ya, pagi Mas Wisnu, pagi Bapak Ibu semua. Pagi Mas. Ini menarik pertanyaannya Mas Wisnu. Jadi saya seringkali saat implementasi bareng customer saya beberapa project itu selalu pertanyaannya jadi kayak ayam sama telur Mas. Jadi kayak ditanya akan sebenarnya saya harus punya data bersih dulu atau saya mulai analytics dulu nih gitu ya. Nah itu jadi klasik jadi sebenarnya. Kalau boleh minjem ini analogi ya Mas Wisnu. Kita sempat tadi lihat di PPT-nya Bang Kaspar menarik, tadi ada gambar penambangan minyak gitu ya. Jadi ada oil rig, di bawahnya ada minyaknya gitu. Jadi emang dari ceritanya Bang Kaspar dan Mas Irfan tadi kita sepakat sebenarnya data is the new oil kan ya. Jadi data itu akan tetap terkurung di dalam selama kita tidak bisa mengekstraknya. Nah, setelah kita mengekstraknya, terserah kita mau buat dia jadi seperti apa. Apakah dia katakanlah mau jadi Pertamax gitu ya, berarti itu untuk mobil. Kalau dia jadi Aftur berarti untuk pesawat. Kecepatannya juga akan berbeda. Semua asalnya dari apa? Dari minyak bumi. Jadi sebenarnya kalau kita ditanya tentang menyiapkan data berkualitas, sebenarnya apa sih? Kita memang harus expect kita akan punya masalah di semua data kita. Jadi sebenarnya gitu. Jadi kita tetap bisa mulai dengan data yang kita punya. Malahan sebenarnya gini Mas Wisnu, yang tricky adalah kita sering datang ke customer, ketemu masalahnya adalah datanya belum ada. Jadi kejadian misalkan ada butuh ditambahkan sensor, butuh ditambahkan surveillance kamera gitu. Nah itu malah arahnya ke sana. Tapi ketika data itu sudah ada, entah kotor, entah structure, entah unstructure, tentu kita harus mengerti, oh kita punya prosesnya. Artinya kalau kita ibaratkan minyak tadi, kita harus mengerti, oh ini saya cara melakukan data quality service, data quality-nya seperti apa ya? Oh ini saya mau cleansing CIF, saya mau cleansing data customer. Nah, di sana kita akan tentukan saya mau pakai tools yang benar seperti apa. Terus yang kedua, bicara tentang people, berarti kita harus lihat di tim kita, di tim digital kita, katakanlah apakah kita sudah punya kompetensi yang tepat. Misalkan tadi disampaikan kita tentu butuh data engineer di sana, kita perlu data scientist di sana. Nah, begitu Mas. Selain itu Mas Wisnu, jadi selain people, proses, dan tools yang tepat, sebenarnya yang menjadi penting adalah kita itu harus melihat apakah semua data itu perlu. Nah, ini jadi pertanyaan kadang. Saya harus siapkan seberapa besar infrastruktur saya gitu ya. Tapi yang penting adalah sebenarnya kita mulai dari end in mind-nya. Katakanlah tadi disampaikan Mas Irfan, pusat saya adalah bagaimana cara memudahkan kita membangun jembatan antara pembeli dan penjual. End in mind-nya dulu kita pegang. Nah, dari sana baru kita tarik. Jadi kita tidak perlu memasukkan mungkin data cuaca, kita tidak perlu memasukkan data apa ya namanya ya, geolocation, itu tidak perlu. Jadi kita harus melihat dulu end in mind-nya saya mau bangun apa, baru saya tarik. Oke, data yang relevan apa, baru di sana saya sajikan. Gitu sih kira-kira Mas Wisnu. Oke, terima kasih Mas Agus. Mungkin saya nanya ke Pak Kaspar juga nih yang banyak mengumpulkan data dari berbagai telemeter kali ya. Maksudnya data juga mungkin dari partner-partner itu juga nggak terstruktur dengan baik atau mungkin berbeda-beda. Pak Kaspar, Iya, Pak. seberapa penting sih Pak data yang bersih itu? Jadi kalau tadi disampaikan bagaimana kita merancang satu data lake dan data mart yang begitu masif gitu, sehingga dari situ kita bisa bangun sebuah neural network yang terintegrasi gitu, untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang instan maupun yang strategik begitu. Nah, untuk bisa melakukan berbagai macam
decision support tadi itu, maka kita perlu Pak mengumpulkan dan clusterkan data-data tadi dalam susunan data maupun dalam susunan file type yang terstruktur begitu. Karena kalau tidak memiliki struktur data yang presisi tadi gitu, udah barang tentu teman-teman yang data science-nya tadi itu menciptakan model tadi sudah akan kesulitan begitu. Nah, meskipun ada sekarang pendekatan-pendekatan baru yang bisa menciptakan model dari data yang sangat-sangat minim, namun tetap saja tentu akurasinya, false positive, true positive, dan segala macam metrik yang tadi tidak akan lebih baik daripada yang memiliki data yang begitu masif tadi begitu. Jadi kita salah satu pihak yang beruntung juga di mana ratusan juta transaksi tadi per tiap bulannya tadi itu bisa kita kita clusterkan, kita organize sehingga kita bisa membangun yang one of the largest neural network di microfinance dan ultra microfinance in the world, Pak, untuk bisa memberikan decision support yang lebih cepat dan lebih instan begitu. Oke. Mas Irfan dikit Mas, tambahan Mas, kalau soal tadi Mas, data yang bersih itu sekrusial apa Mas? Ya, ini menarik. Jadi jadi ada di dunia teknologi itu ada istilah namanya garbage in, garbage out. Jadi kalau inputnya itu agak sampah atau hasilnya akan kurang bermanfaat juga. Jadi saya rasa proses pembersihan data ini harus dilakukan berulang-ulang, dan ini hal yang normal dilakukan karena seperti tadi Mas Wahyu bilang juga kan data is the new oil. Waktu orang ngambil oil juga kan pasti juga ada banyak filtrasi juga. Terus kalau misalnya kita ngomong Freeport ngambil emas juga kan pasti mereka itu cuma 1% emasnya, sisanya 99% kan yang lain-lain kuningan dan lain-lain. Jadi proses ini sangat penting, dan di Tokopedia kita juga ada proses data pre-processing termasuk banyak sekali. Jadi ini proses ini kalau membahas tentang data cleansing ini kompleks sekali. Jadi ada data mungkin yang anomali atau data outlier juga, atau datanya outlier sengaja dikasih sama pengguna untuk hal-hal yang negatif, atau mungkin datanya sendiri atau kelemahan sistem yang ada. Jadi bagaimana kita bisa melengkapi ini. Kalau datanya kosong mungkin jadi tidak eksis, bagaimana apakah kita akan membuat data yang generik atau kita mengignore data itu. Jadi ada banyak hal yang bisa diproses, tapi ini penting sekali harus dilakukan dan memerlukan orang-orang yang expert. Karena kayak tadi balik ke oli, untuk saya mungkin tidak bisa suruh nge-filter oli, saya nggak ngerti karena bukan bidang saya, tapi saya bisa sekali, saya tahu ribuan teknik untuk membersihkan data sehingga data itu bisa ready dipakai untuk proses berikutnya, untuk model-model berikutnya, seperti itu. Oke. Jadi saya simpulkan, ambil dulu, setelah itu dibersihkan, setelah itu baru nanti data modeling bisa masuk ke sana dan AI pun bisa diimplementasikan. Kira-kira seperti tambahan, itu kali Mas ya. Wisnu, boleh. Oke, silakan Mas. Jadi kalau tadi dalam visualisasi kami itu data is the new oil tadi, it's correct, tapi jangan lupa membangun pipanya juga gitu. Karena kalau pipanya tadi tidak ada gitu, itu hanya menjadi kelas science saja begitu. Hanya jadi project-project science saja, project-project yang kalau kami bilangnya arts and craft saja begitu. Makanya kita selalu membangun end-to-end tadi itu, mulai dari modelingnya sampai ke pipanya tadi. Pipa dalam bentuk bisa microservices, bisa dalam bentuk endpoint APIs, maupun langsung dalam produk jadinya begitu. Nah, jadi dalam proses membangun value tadi di rantai nilai kecerdasan buatan ini tadi, satu product manager harus mulai merancang begitu end-to-end-nya. Jadi mulai dari ya insya Allah sudah punya datanya tadi yang sudah terstruktur dengan baik begitu, atau MART-nya kita bilang begitu. Nah dari situ baru kemudian dirancanglah pipanya tadi. Pipanya tadi bisa dalam berupa, kalau kita udah fokus pakai event-driven, bisa Kafka segala macam, yang bisa di streaming datanya, jadi sudah tidak perlu ETL kembali. Nah itu yang bisa kita menggunakan model-model PubSub tadi, sehingga di sisi end customer-nya kita bisa mengkonsumsi data tadi dengan lebih baik, lebih cepat, dan juga lebih transparan begitu. Karena biasa di organisasi begitu yang seperti kami begitu besar, sudah 125 tahun ini, udah barang tentu dari dulu masalahnya adalah bagaimana data-data tadi itu bisa digunakan dengan cepat atau di reusable dengan cepat. Nah, itulah tadi kata kuncinya, bagaimana data sudah ready, tapi jangan lupa membangun pipanya tadi supaya menjadi rahmat dan berkah buat tim yang lain begitu, untuk bisa mengambil decisions dan memberikan kecepatan dalam keputusan, baik itu untuk digital lending, digital savings, maupun produk-produk investment-nya kita begitu, Mas. Ya, nggak cuma disimpan Pak, tapi ada saluran-saluran. Sedikit. Ya, silakan Pak. Itu saya menambahkan sedikit yang saya. Jadi waktu saya dulu belajar S3 juga, saya ingat ada satu research paper yang bilang itu on average perusahaan biasa itu
untuk masing-masing data scientist-nya mereka mau spend waktu mereka 70-80% untuk data pre-processing. Jadi mereka membuat model AI-nya cuma 20-30%. Tentu saja di Tokopedia dan saya yakin di perusahaan-perusahaan besar seperti BRI, IBM, dan lain-lain, Astra, itu mungkin angka ini persentasenya berubah karena kita sadar ini penting, jadi kita buat proses setengah automation atau mungkin full automation untuk pipeline yang tadi dibilang PubSub dan lain-lain ini, dan ini untuk menghemat waktu sehingga data scientist bisa spend waktu lebih lama, 40%, 50%. Data pre-processing masih diperlukan, tetapi diperpendek dengan adanya hal yang lain yang membantu. Company yang baru memulai dunia AI di industri 4.0 ini, mungkin mereka akan struggle di sini dan banyak data scientist-nya fokus di data pre-processing dan mereka akan takutnya kecewa. Ini sudah 3 bulan, 4 bulan kok modelnya belum kelihatan. Bukan karena data scientist-nya males, tapi karena mereka sibuk ngurus yang lain, modelnya belum fokus ke model. Jadi ini harus buat teman-teman hadirin sekalian yang mungkin ada entrepreneur yang ingin memulai harus membuat planning yang jelas dan aware akan ada boundary ini. Dan ini fakta seperti itu. Izin menambahkan Pak Wisnu kalau boleh, Pak. Ya, silakan Pak Panji. Ya, makasih Pak. Jadi mengamini semua dari Pak Kaspar, Pak Wahyu, dan juga dari Pak Irfan. Kalau di IBM kita kenal ada konsep namanya AI ladder, Pak. Jadi ketika kita mau bicara AI, pertama kali yang harus kita pikirkan itu adalah IE. Jadi IE versus AI. Jadi information architecture is a part of journey untuk bisa mencapai AI yang baik. Jadi di kami itu ada istilahnya, kita akan pertama kali tahapan collect, organize, analyze, and infuse. Jadi tadi mengamini semua yang disampaikan oleh para pemasaran yang lain, bahwa ketika data collection, kemudian kita katalogan dengan baik, kemudian kita jaga kualitasnya dari 6 dimensi data quality, kemudian setelah itu seperti kata Pak Kaspar tadi, gimana caranya ketika hasil analisa ini di-infuse ke dalam platform di industri atau juga operasi yang sudah ada saat ini. Jadi di kami practice ini sudah ada dari sisi proses governance-nya, plus juga dari sisi solusi untuk mendukung end-to-end approach dari sisi collection, cataloging, analyze, dan juga infuse. Itu kurang lebih, Pak. Oke, terima kasih Mas Panji atas masukannya. Berarti itu kayak merecap apa yang ingin disampaikan semua panelis gitu ya, bahwa memang ada tahapan yang mungkin harus dilalui setiap perusahaan jika ingin mengimplementasikan AI sebagai dalam bisnis prosesnya. Oke, terima kasih. Saya pikir soal data kita sudah jelas nih. Sekarang saya ingin geser ke pertanyaan berikutnya, yaitu soal memilih area yang cocok untuk implementasi AI. Tadi kayak Mas Irfan tadi nyebut bahwa fokus utamanya adalah customer experience gitu ya. Tapi mungkin saya ingin memperdalam nih Mas ke Mas Irfan. Bagaimana Anda mengidentifikasi area yang cocok nih buat AI gitu? Ada masukan nggak sih Mas? Atau bisa sharing pengalaman nggak sama ini di Tokopedia? Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Wisnu. Jadi karena jika kita ingin fokus ke customer, jadi kita akan melihat journey customer end to end. Customer membuka Tokopedia tujuannya buat apa? Oh, mereka ingin mencari barang untuk membeli. Oleh karena itulah saya tadi membagi dengan smart search. Search adalah domain menurut saya domain yang sangat utama karena kita mempunyai banyak sekali produk dari e-commerce dan digital juga. Terus juga ada investasi produk, kita ada zakat, umroh, sumbangan jadi kita adalah teknologi company dan oleh karena itulah kita harapkan buat teman-teman pemakai Tokopedia itu mereka bisa mencari apa yang mereka cari dengan gampang. Yang saat kita inginkan adalah mereka masuk Tokopedia terus bingung, ini aplikasinya kok kompleks, kok banyak sekali yang bisa dilakukan, mau ngapain nggak tahu gitu. Oleh karena itulah AI fokusnya di sini, smart search, intelligent search membantu sekali. Rekomendasi itu ini menarik karena saya suka quote kalimat dari Steve Jobs, almarhum Steve Jobs yang bilang bahwa kadang-kadang di user nggak tahu apa yang mereka mau. Jadi dengan Tokopedia kita membantu mencari lihat pattern, mencari lihat dari data dan dari behavior. Kadang-kadang user nggak tahu mereka mau apa, tapi kita muncul barang dari recommendation, mereka pengen itu dan begitu mereka mencoba atau membeli, mereka tahu mereka suka ini. Jadi hal-hal eksploratif ini yang kita pengen coba kita sharing juga buat mereka biar mereka lebih enjoy lagi, bisa meningkatkan kualitas manusia mereka sebagai manusia secara lebih lagi gitu. Dan juga terus tadi saya membahas sedikit tentang fraud juga, itu domain yang sangat umum. Jadi karena kita tidak ingin adanya terjadinya fraud di sini kan. Baik dari keuangan kita tidak ingin merugikan penjual atau pembeli, baik dari sisi barang-barang ilegal kita tidak ingin
yang memakai Tokopedia mungkin mungkin masih anak teenager umur 18-19 tahun. Kalau dia muncul gambar yang tidak pantas muncul, kan itu juga mengganggu mental. Oh, kenapa di Tokopedia muncul gambar kayak gini? Oleh karena itulah, domain fraud juga domain yang sangat penting. Sehingga orang tua bisa memberikan Tokopedia platform nyaman kepada anaknya, karena mereka tahu di sini isinya barang-barang aman, tidak ada barang-barang yang tidak aman buat perkembangan anak mereka. Jadi, source recommendation fraud ini saya rasa domain yang luas sekali dan saya rasa ini sangat penting sekali. Logistik dan lain-lain, tapi jadi bisa lebih luas lagi. Tapi fokusnya semuanya ke customer. Customer happy, kita juga happy. Demikian. Oke. Kalau Pak Kaspar, Pak, bisa nggak sharing, Pak, selama ketika membuat sebuah implementasi AI, sebenarnya apa pertimbangan, apa yang dilihat ketika sebuah area proses bisnis ini cocok nih dengan AI? Ada sharing nggak, Pak, dari soal ini? Jadi sejak 2017, saya rasa kita gunakan framework matriks 2x2 begitu. Di sumbu X-nya itu kita pakai namanya high likelihood, sumbu Y-nya itu kita pakai high impact begitu. Jadi yang tentu yang kita kejar pertama sekali yang pojok kanan atas itu yang high likelihood dan high impact begitu. Nah, high impact tentunya adalah yang impactful kepada kita punya top line dan bottom line-nya kita begitu. Nah, itu yang kita pilih yang betul-betul yang menjadi strategic inisiatif yang harus kita lakukan di tiap tahunnya tadi gitu. Nah, dari situ dulu 2017 kita turun ke dalam 4 cortex tadi, di dalam Berry Brain tadi begitu. Nah, yang pertama udah barang tentu waktu itu adalah credit scoring ya, karena itulah menjadi inti atau denyut nadinya dari perbankan ini. Bagaimana kita meng-underwriting seseorang super cepat, super presisi, super akurat kan begitu ya. Nah, yang kedua barang tentu fraud detections-nya, karena ini dunia sekarang penuh dengan tipu muslihat ya. Jadi kita harus antisipasi terus berbagai macam tipe-tipe fraud yang baru. Kemudian yang ketiga tadi kita pilih yang merchant assessment, karena kita harus bertumbuh juga menumbuhkan kasanya tadi dan fee base-nya tadi dari transaksi yang ada di merchant tadi. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita memprofiling customer supaya kita bisa memberikan contextual product ataupun services yang lebih presisi gitu, Mas. Jadi saya rasa untuk organisasi lain yang pengen masuk ke dalam ranah big data dan AI tadi itu harus menggunakan semacam matrik-matrik yang yang bisa membantu kita untuk mengambil keputusan dengan sistematis gitu ya. Karena kalau nggak sistematis nanti kesukaan oleh pimpinannya, kesukaan oleh yang lain hak gitu. Tapi kalau kita sudah gambarkan dengan sistematis, high likelihood tadi dan high impact itu yang kami pakai di grup BRI begitu. Sehingga decision-nya solid dan valid juga dan lebih mudah dalam mencapai. Sebenarnya kedua adalah pertanyaan yang satu lagi tadi, bagaimana setelah memilih tadi itu, kemudian yang keduanya tadi adalah evaluasinya, Mas Wisnu. Jadi setelah dipilih, tapi ada evaluasinya, karena ternyata setelah dipilih tapi nggak dilakukan, atau dipilih dan dilakukan, ternyata nggak cuan, misalnya gitu ya, atau nggak ada impact-nya begitu. Nah, itu yang paling penting, Mas. Jadi yang kedua tadi adalah sebenarnya bagaimana mengevaluasi tadi terhadap pilihan yang sudah kita belikan tadi gitu. Nah, itu yang kami lakukan every quarter, Mas. Jadi makanya semua produk-produk yang kita ciptakan tadi itu, ada beberapa tadi listnya, itu semua kita lakukan kita ada konsep itu 12 weeks. Jadi 12 weeks a year begitu. Jadi 12 minggu 1 tahun. Jadi 1 tahunnya kami itu ada 12 minggu gitu. Atau 1 quarter sebenarnya gitu. Jadi semuanya dievaluasi, jadi nggak ini barang, jadi cuan nggak dia, atau jadi nama nggak dia begitu. Kira-kira begitu, Mas. Jadi how do we define a project and then how do we evaluate it? That's to become our culture begitu. Karena culture itu, kalau saya selalu bilang ke tim gitu, jangan hanya bangun infrastrukturnya, tapi juga harus bangun jalan pikirannya gitu, atau mindset-nya tadi gitu. Karena kalau kita main di data ini tadi, nggak punya mindset yang jelas begitu, jadinya semuanya arts and craft saja, atau ngabis-ngabisin budget saja. Jadi lebih kepada evaluasinya juga harus presisi, harus dapat key results-nya, objektifnya juga tercapai. Jadi semuanya dibangun dari OKR-OKR yang presisi begitu, Mas. Oke. Berarti pilih, jalankan, dan evaluasi itu, Mas ya, kuncinya ya, Mas ya. Oke, karena memang itu mungkin jadi cara yang strategi yang untuk meyakinkan manajemen mereka yang mungkin AI sekedar teknologi, mainannya anak orang digital doang, itu bisa dijawab dengan metode itu, Mas ya, ketika
ada matriks yang jelas untuk menghitung sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh sebuah inisiatif. Kira-kira seperti itu Mas Kaspar ya? Betul sekali. Jadi ada tangible results-nya, ada objective and key results-nya tadi. Baik itu meningkatkan sales-nya, meningkatkan retention customer-nya, ataupun meningkatkan customer lifetime value-nya, atau mengurangi customer acquisition cost-nya, atau mengurangi NPL-nya, dan lain sebagainya. Jadi betul-betul suatu project tadi inisiasi dengan satu objective key results yang presisi, begitu. Supaya jadi rahmat dan berkah gitu buat organisasinya begitu. Dan objektif itu nggak bisa 2 tahun lagi gitu nggak Mas? Periode lebih cepat lagi ya? Kita tiap 12 minggu begitu. Jadi 1 tahunnya kami itu adalah 12 minggu, bukan 12 bulan. Oke. Jadi tahun barunya lebih banyak nih Pak Kaspar ya? Bonusnya lebih banyak jadi. Oke, itu yang penting kayaknya. Oke, jadi pertanyaan saya yang kedua mungkin tadi mungkin dijawab oleh Mas Irfan dan Bang Kaspar tuh tentang bagaimana memilih area. Kalau Mas Panji atau Mas Wahyu ada masukan nggak tuh Mas soal area di pertanyaan ini Mas? Bagaimana memilih area yang cocok untuk AI? Mungkin Mas Panji bisa namanya. Terima kasih Mas Wisnu. Mungkin ini kembali ke metode kami di IBM. Kita ada 2 hal yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah enterprise design thinking dan juga bicara soal enterprise agile implementation. Jadi ini mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Irfan dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Kaspar bahwa ketika kita melakukan fokus itu yang centricity kita selalu customer atau apapun itu objeknya. Ya. Kemudian di situ kita akan melihat bagaimana experience itu dibangun dan bagaimana experience-nya diimplementasikan. Ada new way of work, new way of operation, dan new way of talents. Jadi kita selalu yakin bahwa setiap proses implementasi dari sebuah inovasi itu akan ada 3 bagian itu. Proses yang baru, kapabilitas baru, dan juga sumber daya manusia yang mumpuni untuk bisa menjalankan experience ini. Dan ketika kita bicara agility di sini, tentunya ketika inovasi ini dilakukan, tadi saya sepakat dengan Pak Kaspar bilang, dalam jangka waktu yang pendek itu kita evaluasi bertahap dan biasanya kita sebut sebagai release of MVP. Jadi apa? MVP ya, jadi minimum viable product kita akan selalu release ke market dan pada saat yang sama kita evaluasi seberapa besar impact terhadap market, cuan atau tidak cuan tadi ya, dan bagaimana ini nanti membantu melakukan inovasi yang terus bertahap dan juga dievaluasi secara singkat. Ini agak jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu, di mana banyak sekali proyek-proyek jalannya 6 bulan, baru kelihatan hasilnya, atau bahkan 1 tahun, udah kelihatan hasil. Sekarang customer kita mintanya cepat. 3 bulan gimana, udah rilis, 3 bulan udah harus dan sebagainya. Jadi betul-betul udah berbeda dan metode ini sekarang udah banyak diadopsi oleh enterprise. Itu mungkin mau isu tambahannya. Oke, terima kasih Mas Panji. Saya geser ke pertanyaan berikutnya sekarang soal talent sih. Tadi kan mungkin disebut ya, BRI memiliki talent yang lulusan Harvard, pokoknya Ivy League lah. Kemudian juga Mas Irfan juga PhD gitu. Emang pertanyaan saya adalah bagaimana BRI dan Tokopedia menjawab masalah talent ini? Apa emang harus mengakuisisi talent-talent terbaik di luar sana gitu? Ada itu nggak Mas Irfan atau Mas Irfan dulu deh? Gimana saya mengakuisisi talent-talent di AI yang relatif mungkin masih jarang saat ini ya? Oke. Terima kasih Mas Wisnu pertanyaannya. Jadi mungkin ini saya orang yang tepat untuk menjelaskannya karena begitu saya waktu join Tokopedia itu tim data science-nya kan masih kecil juga. Terus kemudian sekarang sudah jauh lebih besar, jadi mungkin udah 3 kali lipat jumlahnya juga gitu. Jadi artinya adalah kayak kita juga sadar bahwa talent ini penting. Jadi tahun lalu saya dengan tim juga membuat Tokopedia UI, AI Center of Excellence. Jadi saya dengan almarhum Bu Mirna, dulu Dean of Faculty of IT-nya UI, itu kita diskusi, akhirnya kita membuat bareng-bareng. Jadi karena kita sadar bahwa waktu saya kembali ke Indonesia dulu, saya keliling ke banyak universitas, waktu itu tidak ada satu universitas pun yang punya master atau bachelor of data science. Adanya ya AI 1-2 unit di dalam computer science. Menurut saya itu tidak cukup, karena di luar negeri sudah ada dari bertahun-tahun yang lalu. Jadi saya seolah menjadi ambassador of AI juga memberitahukan banyak-banyak teman-teman dari universitas, dan karena saya yakin UI kan mempunyai orang-orang yang intelektualnya mantap sekali. Jadi kita bekerjasama dengan UI untuk membantu. Sekarang kalau ke gedung Fakultas IT-nya, Fasilkomnya UI, ada satu ruangan, ada logonya besar sekali, Tokopedia UI AI Center, di mana AI research dilakukan secara gila-gilaan di sana dan memberikan hype juga, not only hype, tapi juga memberikan exposure buat mahasiswa-mahasiswa biar penasaran tahu ini apa sih, gimana cara ikutnya, gimana cara belajarnya. Kemudian juga saya berkolaborasi juga dengan Google
Gojek dan Traveloka, kita membuat Bangkit. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah dengar, itu saya dari tahun lalu, bulan 3, bulan 4, udah mulai ideation dengan William dari Google juga dan teman-teman yang lain. Terus idenya jadi akhir tahun, di kick off bulan Februari tahun ini, dan 2 minggu lalu baru graduation. Jadi apa namanya, karena itu adalah kita memberikan pelajaran secara gratis kepada 290 sekian, hampir 300 talent di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan pasar juga ada, mana juga ada. Jadi karena kita ingin memberikan pengajaran bahwa AI, karena saya sadar AI talent di Indonesia sedikit kurang dan sedikit terlambat. Jadi saya melakukan banyak interview juga susah mencari orang yang qualified, karena mereka cuma belajar dari blog kadang-kadang, dan itu udah kurang. Copy paste dari code orang lain, karena mereka harus punya banyak skill yang lumayan kompleks. A good data scientist harus ngerti data, harus ngerti coding juga, dan harus ngerti bisnis. Jadi apa namanya, karena jika mereka hanya coding tanpa bisa diskusi dengan klien, dengan tim bisnis dan tim produk, maka hasilnya kurang bisa optimal, karena mereka tidak tahu pain point-nya yang kayak tadi Pak Kaspar dan Pak Haji juga bilang, kan apa namanya, ngerti bisnisnya, ada metrisnya yang harus dihitung juga gitu. Terus sistemnya iteration, jadi harus ngobrol lagi sama mereka. Dan kita itu tadi eksternal seperti itu. Internal kita juga ada membuat program namanya ACube, APANGA 3, Advanced Analytics Academy, untuk orang yang masuk di tim data. Secara hampir 3 bulan kita kasih foundation dari AI dan data-data yang lain, termasuk BI, reporting, data analyst, dan lain-lain, karena kita ingin masuk di Tokopedia mereka qualified sebagai data expert untuk melakukan banyak hal. Jadi internal saya jaga, eksternal saya jaga, dan saya bantu juga naikin resource juga di level nasional Indonesia dari UI dan lain-lain, dan diharapkan berapa tahun ke depan jebolan-jebolan universitas itu udah berqualified untuk bisa siap terjun di perusahaan teknologi, unicorn atau non-unicorn, ataupun even startup yang lain, sehingga kita berkelimpahan resource-nya dan membuat negara kita semakin maju lagi demi bangsa Indonesia. Sekian. Amin. Ya. Oke, terima kasih Mas Irfan atas kerja kerasnya untuk melahirkan data scientist maupun AI engineer di Indonesia. Semoga usaha keras Mas Irfan dan teman-teman bisa membuahkan hasil positif bagi bangsa ini. Kalau Pak Kaspar, dikit aja Mas, juga kerjasama dengan lain atau ada strategi lain untuk mendapatkan talent ini Mas Kaspar? Kita sama, modelnya kita lebih, kalau saya bilang 60-70% itu kita lebih ke dalam. Jadi kita bikin Berry Coda namanya, Berry Code Developer Academy tadi itu. Di dalamnya tadi ada salah satu komponennya namanya kecerdasan buatan tadi. Itu yang kita fokuskan untuk membangun kompetensi ke dalam. Kenapa? Karena beda mungkin dengan teman-teman di tempat lain, kami itu sudah punya modal besar begitu. Kami punya pegawai 130.000 orang seluruh dunia, seluruh Indonesia begitu, dan seluruh dunia juga ya, ada di New York, Singapura dan lain sebagainya. Dan dari situ kami punya keunggulan, kita punya sekitar 3.000 sampai 4.000 auditor internal gitu. Nah, auditor internal itu background-nya dia udah familiar dengan data tadi gitu. Nah, jadi dari situ kita potong, ambil 20% dari situ, itu yang kita konversi menjadi data engineer, data scientist, dan data analis tadi begitu. Jadi tugas kami lebih mudah begitu dengan membangun internal capabilities tadi gitu. Dan ditambah lagi tadi 20%, 30%-nya tadi kita bangun Berry Institute. Kita punya universitas di Ragunan sana namanya Berry Institute. Nah, di situ kita cari talent-talent yang terbaik dari seluruh Indonesia begitu, anak-anak muda begitu yang betul analytic skill-nya bagus, dan kemudian kita grooming dari nol begitu supaya mereka familiar dengan segala macam stacks yang kita pakai sekarang, Python, kemudian Cloudera-nya kita, dan lain sebagainya. Stack-nya semua tadi itu udah digambleng dalam satu kurikulum, sehingga kita dapat dari luar maupun dari dalam tadi. Nah, tapi tidak sampai situ saja, kita juga terus bekerja sama dengan institusi-institusi yang keren-keren. Kita ada juga jalin kerjasama dengan MIT di Sloan di sana, dan juga mereka sering datang ke sini untuk melakukan akreditasi dan assessment terus-menerus begitu ke institusi Berry tadi itu, dan juga ke internal kami begitu Pak. Jadi memang ini tuh adalah bagian dari yang kami selalu bilang, bagaimana menciptakan critical capabilities yang baru di dalam organisasi ini tadi. Karena dynamic capabilities ini tadi, kalau kita nggak kuasain sekarang, nggak akan mungkin kita bisa memiliki segala macam yang kita punya sekarang. Contoh misalnya ya, dari 2017 dulu, kita udah bikin rencana kerja ini tadi, sehingga bagaimana kita bisa melakukan digital lending tadi, yang nggak perlu lagi tatap muka, nggak perlu lagi tanda tangan basah, nggak perlu lagi harus ketemu face-to-face ke kantor kita begitu. Dan alhamdulillah di masa pandemi ini tadi, kita yang satu-satunya bank yang memiliki lisensi seperti itu tadi, Mas Wisnu. Dan jadinya pertumbuhannya bisa kita lihat sampai 60-an% di peers kita dan kompetitor kita, alat jualannya nggak bisa kan, karena harus interaksi langsung gitu. Nah, kita satu-satunya di perbankan yang bisa melakukan hal demikian tadi. Begitu. Jadi
itulah namanya kalau Nabi Nuh itu tadi mempersiapkan bahtera tadi di atas gunung tadi itu bukan sebelum badainya datang begitu, tapi jauh hari sebelum badainya datang tadi. Nah, itu salah satu yang tadi bangun jalan pikiran, bukan hanya jalan tolnya saja atau infrastrukturnya saja begitu, Mas. Mungkin itu, Mas, tambahan, Mas. Terima kasih Bang Kaspar. Oke, tadi kita dengar cerita soal Tokopedia, BRI itu yang berhasil, yang istilahnya memiliki strategi khusus dalam mengakuisisi talent yang dibutuhkan untuk AI. Tapi mungkin banyak perusahaan juga yang mungkin tidak memiliki sumber daya sebesar kedua perusahaan itu. Makanya pertanyaan saya berikutnya ke Mas Panji dan juga Mas Wahyu nih. Gimana tuh Mas, bagi perusahaan yang mungkin secara sumber daya tidak bisa sebesar Tokopedia maupun BRI, apakah ada cara strategi lain yang bisa dimanfaatkan? Mungkin dari Mas Wahyu dulu deh, Mas. Ada masukan nggak sih, Mas, soal itu, Mas? Ya, terima kasih, Mas Wisnu. Jadi, kalau dari Agit, kita biasanya ada lakukan ini, Mas Wisnu. Jadi, kita melakukan co-creation. Jadi, membangun value itu tidak sekedar, oh, ini saya buatkan, langsung dipakai, tapi nggak bisa seperti itu kalau data. Kalau bicara tentang data, tadi disampaikan sama Mas Irfan, seingat saya, orang itu harus mengerti konteksnya gitu, untuk dia bisa fuel their business. Jadi, kalau bicara tentang statistik, bicara tentang matematik dan programming, dia bisa belajar sendiri. Tapi ketika kita ngomong bicara untuk data ini fuel our business, dia harus tidur dengan datanya, dia mengerti data ini bisa menjadi energi apa, gitu. Jadi dari Agit, biasanya strateginya kami lakukan co-creation, Mas. Di awal kita awali dengan misalkan workshop, design thinking, kita lihat dulu apa yang important buat dia, dan kita lihat juga data yang dia punya apa, gitu. Jadi kita akan assess, kita lakukan profiling terhadap data yang dimiliki oleh customer kami. Kita akan lihat, Pak, dengan kondisi seperti ini, yang make sense, kita akan membuat use case ini dengan impact seperti ini. Seperti yang disampaikan Pak Kaspar, evaluasi itu jadi penting, karena ini jadi close feedback dengan bisnisnya. Jadi, oh ternyata yang kita bangun ini, misalkan tadi meminjam analogi minyak tadi, ini baru Pertamax. Padahal kita mau terbang, jadi kita harus rubah. Katakanlah, oh data quality-nya harus kita improve, kita lakukan evaluasi lagi, atau hal lain misalkan, ternyata tidak cukup dengan melihat behavior customer. Kita juga harus lihat external customer yang kita punya. Artinya kita akan butuh ingestion data baru semacam itu. Nah, atau pendekatan lain, Mas Wisnu. Jadi selain co-creation, kita juga bisa melakukan approaching berupa kita ambil data-data atau model yang sudah pre-built. Jadi solusi-solusi pre-built dari Agit, kita sudah cukup banyak solusi yang sifatnya pre-built. Jadi, oke, saya punya data A, saya mau tuning deh dengan use case yang ada. Oh, bisa. Jadi, kita tidak mulai dari nol, jadi kita manfaatkan data yang ada dimiliki customer, kita tuning dengan pre-package yang kita punya gitu ya. Misalkan, oh saya ada case tentang customer, oke berarti bicaranya tentang customer segmentation, berarti bicara tentang saya akan cross-selling ke dia apa, atau yang kedua bicara misalkan saat ini era pandemik sebenarnya yang naik adalah bicara digital banking, Mas Wisnu. Ibaratnya kalau sekarang misalkan ATM saya tidak bisa diakses, digital banking saya tidak bisa diakses, itu artinya seolah-olah semua gerai bank saya tutup gitu. Karena sekarang orang lebih memilih, oh kalau transfer saya lakukan transaksi saya lewat digital bank deh gitu, dibanding saya harus datang ke toko cabang. Artinya menjadi penting untuk AI-nya kita infuse ke area sana. Dan salah satu pendekatan yang paling cepat adalah dengan kita hybrid. Artinya hybrid dengan paket solusi yang sudah ada apa sih? Kita akan coba adaptasi. Atau yang kedua memang saya juga mau kembangkan di internal kapasitas saya. Nah ini dari kita biasanya melakukan itu co-creation tadi yang saya sampaikan, Mas Wisnu. Gitu, Mas Wisnu. Oke, terima kasih. Saya diinformasikan tim bahwa udah 11.30, kemudian masih ada sesi Q&A. Jadi saya sesi Q&A nanti saya nunggu Mas Panji untuk nanti saya akan tanyakan lebih jauh di sesi Q&A aja untuk nyambung ke Mas Panji soal topik tadi.